Semua digerakkan dengan satu misi, bikin gaduh, bikin publik percaya bahwa negara ini gagal. Dan siapa otaknya? Ya dia Marcella, sang maestro kekacauan. Kita telusuri narasinya. Jokowi difitnah diktator, TNI di framing brutal, Kejagung digoreng seolah mafia hukum. Aneh? Nggak juga. Karena semua institusi ini justru jadi tembok terakhir bangsa dari serbuan koruptor dan oligarki. Dan karena mereka tegas, maka mereka harus dijatuhkan melalui opini publik yang dimanipulasi. Lucunya, narasi ini muncul setiap kali ada gebrakan besar dari Kejagung atau langkah politik strategis dari Presiden Jokowi maupun Wapres Gibran. Lagi-lagi konsisten. Setiap gebrakan hukum selalu disambut dengan hoax dan demo. Sebuah kebetulan? Terlalu rapih untuk jadi kebetulan. Sekarang mari kita tanya, kenapa semua jejak kembali ke Marcella? Kenapa nama dia selalu muncul dalam transaksi uang, percakapan digital, skenario kampanye hitam, hingga narasi kaos nasional? Apakah mungkin semua ini dilakukan tanpa koordinasi? Tidak, ini bukan kerja satu orang biasa. Ini kerja sistematis, terencana, dan punya motif besar. Melindungi koruptor, membusukkan institusi penegak hukum, dan mengguncang kepercayaan rakyat pada negaranya sendiri. Apa motifnya? Uang, kuasa, dan perlindungan hukum. Kalau negara ini gaduh, kalau institusinya tak dipercaya, maka para pelaku korupsi bisa menghilang dalam kabut opini. Itulah yang Marcella mainkan. Sebuah ilusi demokrasi yang dia bangun dengan buzzer dan amplop. Kita sering bertanya-tanya, kenapa bangsa ini selalu gaduh? Sekarang kita tahu jawabannya, karena ada orang-orang seperti Marcella Santoso yang membayar kegaduhan, menskenario kericuhan, dan menjual kekacauan demi menyelamatkan komplotannya. Karena ada elit-elit yang rela membakar kepercayaan publik hanya untuk menutupi borok korupsinya. Jadi, masih pantaskah dia disebut pengacara? Atau lebih tepat disebut pengatur, lalu lintas kebohongan, makelar kekacauan, dan koordinator kriminal berjubah hukum? Dan yang paling penting, masihkah kita diam melihat opini bangsa ini dikuasai oleh para pembuat dusta bayaran? Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling sensitif. Siapa sebenarnya yang membiayai Marcella? Siapa yang cukup nekat, cukup kaya, dan cukup licik untuk menyokong operasi hoaks berskala nasional? Jawabannya tidak sesederhana klien hukum. Ini bukan soal membela terdakwa. Ini soal membiayai destabilitas politik. Dalam penyelidikan sementara, terdeteksi adanya jejak aliran dana dari beberapa yayasan, perusahaan cangkang, dan bahkan satu lembaga survei bayangan yang semuanya terafiliasi ke satu poros kekuatan, elit politik oposisi yang selama ini sakit hati dengan Jokowi. Mereka ini bukan sekadar beda pendapat. Mereka ingin menghancurkan tatanan yang sedang dibangun. Karena pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan penegakan hukum keras ala Jokowi Prabowo Gibran telah memotong jalur rente mereka. Maka satu-satunya jalan adalah membuat rakyat benci pemerintahan sekarang, lewat opini palsu dan framing sistematis. Marcella tidak bekerja sendiri. Di bawahnya ada tim content creator, penulis narasi, bahkan jurnalis bayaran yang masuk ke berbagai media online gelap. Mereka menulis berita clickbait, menyebar potongan video tanpa konteks, dan bikin trending palsu lewat bot Twitter, X, dan TikTok. Pernah lihat narasi Jokowi memperalat hukum? Gibran cuma boneka? Kejagung kriminalisasi oposisi?